Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elang Bawadi. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang Dix kuota. Pengertiannya, ide di balik kuota adalah pengguna dipaksa untuk berada di bawah batas konsumsi Dix. Mereka menghilangkan kemampuan untuk mengkonsumsi ruang Dix terbatas pada sistem. Jadi sistem pada komputer, laptop itu pasti ada kuotanya. Nah, jika kuota ini penuh, pasti akan biasanya terjadi error pada komputer atau laptop. Kuota ditangani per pengguna berbasis sistem file. Jika ada lebih dari sistem file yang penggunanya diharapkan untuk membuat file, maka kuota harus diterapkan untuk setiap sistem file secara terpisah. Ada berbagai alat yang tersedia untuk mengotomatisasi kebijakan kuota pada sistem Anda. Nah, sebelum itu, mari kita simak dulu pengertian dari kuota itu sendiri. Kuota adalah nilai batas yang ditetapkan untuk mengelola ke sumber daya sistem dan jaringan atau jumlah penyimpanan yang digunakan oleh user atau grup tertentu, seperti dilansir gerakan open source. Dix kuota bisa diterapkan per user atau per grup. Jika diterapkan per user, maka kuota yang diterapkan mutlak milik user tersebut. Misal, user Oyoy memiliki Dix kuota 5 MB, maka total 5 MB tersebut adalah mutlak milik user Ical. Nah, berbeda lagi jika kita yang per grup. Jika Dix kuota diterapkan per grup, maka kapasitas yang diterapkan adalah milik bersama atau grup tersebut. Misal, user Ical dan Red Hat adalah anggota grup Linux. Jika grup Linux diberi kuota sebesar 10 MB, maka kapasitas tersebut adalah milik user Ical dan Red Hat. Jadi misalkan user Ical menggunakan sebanyak 6 MB, maka masih terdapat 4 MB untuk digunakan oleh user Red Hat. Nah, jika perbedaannya yaitu jika Dix yang dimiliki oleh user per user atau Dix kuota, yaitu lebih banyak Dix yang kuota grup karena grup ini dibagi menjadi dua, tetapi yang lebih enak yaitu kita memiliki Dix sendiri, jadi tidak dibagi-bagi. Nah, jika kita yang Dix kuota yang grup, kita ini dibagi misalnya 10 MB, jadi misalnya kita kebagian 6 MB. Nah, jadi kita ini dibagi 3 MB, 3 MB. Nah, jika salah satu usernya kayak maruk lah istilahnya, Pak. Jadi jika usernya maruk, jadi kuotanya itu yang punya temannya itu akan terpotong. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pembatasan Dix kuota ditentukan oleh dua kategori, yaitu hard limit dan soft limit. Hard limit adalah batas yang tidak dapat dilewati jika user telah mencapai batas hard limit. Maka user tersebut tidak akan memasukkan data lagi ke hard disk. Contoh, user Ical memiliki kuota 5 MB dan sudah digunakan 4,9 MB, dengan demikian sisanya tinggal 1 MB. Jika kemudian dia mencoba untuk menyimpan file sebesar 0,4 MB, maka sistem akan menolaknya. Nah, di sini kita mendapat kesimpulan yaitu jika hard limit kuotanya sudah penuh dan dia akan mengisi lagi, dia akan otomatis sistemnya akan menolak. Nah, jika menolak biasanya sistemnya akan
mengecek atau sistemnya itu akan error lah istilahnya. Nah, gitu. Nah, jika hard limit ini pasti lebih besar dari soft limit kuotanya. Kita lanjut ke soft limit. Nah, soft limit adalah batas yang bisa dilewati, namun hanya dalam periode tertentu. Nah, kelebihan dari soft limit ini yaitu dia jika kuotanya penuh akan diberi batas 7 hari. Nah, jika lebih dari 7 hari, biasanya penggunanya akan dihapus otomatis atau sistemnya akan error atau biasanya harus ganti baru. Umumnya nilai hard limit lebih besar dari soft limit. Untuk lebih jelas perhatikan contoh berikut. Nah, saya akan beri contoh. Misalkan user ical diberikan soft limit sebesar 10 MB, hard limit 15 MB. Nah, saya sudah terangkan tadi hard limit akan lebih besar daripada soft limit. Biasanya lebih besar setengah lah. Jadi serta grace period 3 hari. Nah, hard limit ini kelemahannya yaitu periodenya lebih sedikit. Pasti itu, sudah pasti. Jika user optimum sudah menggunakan kapasitas hard disk sebesar 12 MB, maka nilai soft limitnya sudah terlewati. Dengan demikian, perhitungan grace period dimulai jika dalam waktu 3 hari user Optimus belum mengurangi penggunaan disknya sampai di bawah soft limit, maka dia tidak dapat menggunakan disk lagi walaupun nilai hard limitnya belum dicapai. Jika user Optimus mengurangi batas penggunaan disknya sampai di bawah 10 MB, maka nilai grace period kembali ke reset ke 3 hari. Nah, kita jadi kelemahannya soft limit itu dia harus mengurangi memorinya lebih banyak daripada hard limit. Hard limit hanya menghapus sedikit saja. Nah, saya akan contohkan beberapa cara kita mengetahui penggunaannya. Nah, biasanya kebanyakan orang menggunakan MySimplePaste. Nah, MySimplePaste ini merupakan plugin selanjutnya yang dapat digunakan untuk mengecek ukuran dari disk space digunakan pada WordPress. Silakan. Nah, data yang ditampilkan berupa versi PHP, ukuran database, WP content, dan lainnya. Nah, biasanya, ini contoh dari aplikasinya. Banyak aplikasinya. Nanti saya akan jelaskan. Nah, ini kita biasanya seperti ini contoh gambarnya. Saya lebih jelas lagi. Nah, total use, ini total use. Kita kembali. Nah, contohnya aplikasinya yang bisa mengecek disk space yaitu Disk Usage Soundburst, MySimplePaste, terus aplikasi lagi MyAdmin cPanel. Nah, jika nah ini keterangan data size-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.